Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayat 26 sampai 28. Firman-Nya berkata demikian. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita menjadi orang yang sangat berguna. Kita terus bermimpi dalam hidup, kita terus berharap dalam hidup sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita menjadi orang yang sangat berguna, baik bagi sesama kita, apalagi bagi Tuhan, bagi kerajaannya, bagi Injil, bagi gereja Yesus Kristus. Sepatutnya dan selayaknya kita terus belajar dan berusaha supaya kita menjadi orang yang sangat berguna. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Apolos. Makanya dalam ayat 27 bagian B, setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Itulah Apolos dalam pelayanannya di Efesus. Tapi kita harus menyadari bahwa oleh karena kasih karunia Allah, artinya bahwa dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus memahami bahwa kasih karunia Allah yang luar biasa dalam hidup kita sajalah yang memungkinkan kita bisa menjadi orang yang sangat berguna bagi orang percaya, bagi Yesus Kristus, bagi gereja ataupun bagi kerajaan Allah. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita Spider-Man, Batman, tidak. Tapi kita harus sadari dan akui bahwa itu semua karena kasih karunia Allah. Hal ini yang membuat sehingga kita tidak bisa sombong dalam menjalani kehidupan ini. Supaya kita bisa menjadi orang yang sangat berguna bagi orang percaya, bagi gereja, bagi kerajaan Allah, kita mau belajar pribadi dari yang namanya Apolos ini. Yang pertama kita perhatikan ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ini hal yang membuat sehingga dia menjadi orang yang sangat berguna pada waktu itu. Artinya bahwa hal yang pertama yang harus kita punyai untuk kita menjadi orang yang sangat berguna adalah kita harus menguasai kitab suci dengan baik. Kita harus paham kitab suci dengan baik, secara benar dan secara dalam dan komprehensif, sehingga kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang sangat berguna bagi orang lain. Jadi penguasaan akan kitab suci itu sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa menjadi orang yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, kita belajar dari Apolos untuk menjadi orang yang sangat berguna. Ayat 25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dengan teliti, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Kenapa dia mau mengajar tentang Yesus, mau memberitakan tentang Yesus?
Saya percaya karena dia punya iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Makanya dia mau memberitakan siapa yang dia percaya atau siapa yang dia imani. Jadi hal yang kedua di sini saya melihat untuk menjadi orang yang sangat berguna, mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Keimanan kita kepada Yesus Kristus yang sungguh, yang mantap, yang akhirnya membuat kita terus mau memberitakan siapa yang kita imani. Itulah yang dilakukan Apolos. Makanya dia menjadi orang yang sangat berguna bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada waktu itu. Jadi keimanan kita kepada Kristus itu satu yang sangat penting, karena dengan iman kepada Kristuslah akan mengalir kuasa, mujizat Tuhan, hikmat, apapun dalam hidup kita, yang akhirnya kita bisa menjadi orang yang sangat berguna. Iman kita kepada Kristuslah yang membawa kita kepada kasih karunia Allah terus, sehingga oleh kasih karunia Allah jugalah kita akan menjadi orang yang sangat berguna bagi umat, bagi Tuhan, bagi gereja, maupun bagi kerajaan Allah. Hal yang ketiga, dalam ayat 28, sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Terus bersaksi tentang Kristus. Ini hal yang penting untuk menjadikan kita sebagai orang yang sangat berguna. Jadi apapun tugas tanggung jawab kita, jangan lupa bahwa melekat dalam diri kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Sehingga apapun profesi kita sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, harus melekat dalam diri kita bahwa kita harus bersaksi tentang Kristus. Sehingga dalam tugas pekerjaan kita, kita terus bersaksi. Baik itu dengan kata-kata kita, tapi juga dengan kelakuan kita, dengan cara hidup kita yang baik. Itu juga menjadi saksi bagi Kristus. Sama seperti yang dilakukan oleh Apolos. Ayat 28, sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi itu di muka umum, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Terus menyaksikan tentang Kristus. Itu bisa membuat kita menjadi orang yang sangat berguna bagi orang lain, tapi juga bagi Tuhan, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar dan menasihati kami menjadi orang yang sangat berguna. Tuhan tolong kami, supaya kami menjadi pribadi yang sangat berguna bagi sesama, bagi Tuhan, bagi gereja, bagi Injil, dan bagi kerajaan Allah. Karena itu tolong kami supaya kami menguasai kitab suci dengan baik. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Dan tolonglah kami untuk terus bersaksi tentang Kristus. Roh-Mu yang terus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.